Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Garo di part kelima atau terakhir dari season 1 ini. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu malam seorang pria mencuri sebuah pistol tua di sebuah museum dengan dibantu oleh iblis. Sementara di suatu tempat Koga mengajak Kaoru ke lokasi yang mirip seperti yang di lukisan Kaoru sebelumnya. Di sana Koga berjanji pada Kaoru untuk selalu menjaganya. Di tempat berbeda, Gonza tak sengaja bertemu dengan pria yang mencuri pistol sebelumnya. Dari foto yang Gonza bawa, pria itu akhirnya sadar bahwa Koga dan Kaoru adalah keluarganya. Tanpa Gonza sadari, ternyata sebelum pergi pria itu menitipkan surat merah padanya. Setelah memberikannya pada Koga, ternyata surat itu berisi tantangan agar Koga datang ke gerbang musim dingin. Walau sudah tahu bahwa itu adalah jebakan, namun Koga tetap pergi ke sana untuk mencari tahu apa sebenarnya yang pria itu inginkan. Sesampainya di sana, Koga pun bertemu dengan pria itu. Tanpa basa-basi, ia lantas mengerahkan pasukan horor yang ia ciptakan dari manusia-manusia tak berdosa. Beruntungnya Koga bisa melewati dan menangkis semua tembakan dari senjata-senjata kuno mereka. Tak lama kemudian di antara mereka muncul horor pistol dan beruntungnya Koga berhasil mengalahkannya dengan kekuatan Garo. Namun ternyata sosok di balik horor itu bukanlah pria sebelumnya, melainkan si penjaga museum sebelumnya. Terungkap bahwa ternyata para iblis itu sengaja dibuat oleh pria pencuri pistol sebelumnya menggunakan peluru yang menyimpan jiwa iblis. Diketahui pria itu ternyata dendam pada Koga karena Koga telah membunuh anaknya yang ternyata adalah wanita pemilik kafe yang mengkoleksi jari manusia sebelumnya. Pria itu pun tak terima karena mengira Koga membunuh anaknya tanpa memikirkan perasaan keluarga yang ditinggalkan. Sehingga ia ingin Koga juga menebasnya agar ia bisa menemui anaknya. Namun tentu Koga menolak karena pria itu adalah manusia. Di tengah kebingungannya dengan alasan Koga, pria itu lantas mengeluarkan benda yang merupakan segel yang telah menyegel iblis anaknya. Dengan benda itu ia berharap Koga dapat menebasnya. Seketika itu juga pria itu melepaskan iblis anaknya ke dalam dirinya. Dan dari sana ia baru menyadari rasa sakit yang sebenarnya dirasakan oleh putrinya dahulu. Untuk itu Koga terpaksa harus menebasnya agar mereka terhindar dari rasa sakit itu dan pergi dengan tenang ke alam kematian. Di satu sisi Koga akhirnya sadar bahwa ketiga anjing penjaga Makai Timur ternyata hanya memanfaatkannya untuk mengumpulkan segel iblis yang ternyata dimanfaatkan untuk kejahatan. Setelah ditebas oleh Koga, akhirnya pria itu mengerti dan berterima kasih pada Koga. Sementara di tempat berbeda, Kaoru menemukan bahwa di lehernya muncul tanda aneh. Saat Koga melihatnya, ternyata itu merupakan gerbang horor untuk memanggil horor terkuat bernama Mesia. Selain itu, di buku Satria Kegelapan juga tertulis bahwa jika telah memakan 1000 jiwa iblis, maka Satria Kegelapan akan memanggil Mesia dari dunia Makai agar ia menjadi sosok yang abadi untuk selamanya. Sehingga seberapa banyak Koga dan Rei memiliki kekuatan, namun mereka tak akan mampu untuk mengalahkannya. Di mimpinya tak diduga Kaoru ditemui oleh pria yang memiliki luka silang di wajahnya. Dari cerita itu Zaruba menduga bahwa itu adalah Barago. Diketahui dahulu Barago adalah murid Taiga yang sangat membenci para horor. Namun karena hal itu ia menjadi bergantung pada kekuatan Satria Makai. Suatu hari seluruh keluarga Barago dibunuh dan dimakan oleh horor. Karena itu ia mulai balas dendam hingga ia menemukan kekuatan Satria Kegelapan bernama Kiba. Dari buku sihir terlarang akhirnya Barago mendapatkan kekuatan itu. Sejak itu setiap Barago membunuh horor dan memakannya, kekuatannya semakin meningkat. Maka dari itu jika 1000 jiwa iblis telah dimakan, maka Mesia akan bangkit dan membuatnya abadi. Saat itu Taiga berusaha menyelamatkan Barago dari kekuatan kegelapan itu, namun akhirnya ia malah terbunuh. Tak lama kemudian Kaoru mendapatkan kiriman buku ayahnya dari TK sebelumnya. Dari gambar di buku itu Gonza menyadari bahwa dahulu kemungkinan ayah Kaoru pernah diselamatkan oleh Taiga. Sebelum iblis terkuat itu bangkit dari tubuhnya, Kaoru pun meminta Koga untuk segera menebasnya untuk mencegah hal itu. Namun di sini Koga tentu saja menolaknya dan tiba-tiba sosok Barago muncul sehingga Koga pun mengejarnya. Rei yang juga sampai di sana lantas bekerja sama untuk menghadapinya. Namun sayangnya keduanya dengan mudah dikalahkan. Di saat yang sama akhirnya Kaoru ingat bahwa waktu kecil ternyata Barago pernah menemuinya dan menanamkan tanda itu pada Kaoru. Yang berarti sejak kecil Kaoru telah diawasi dan ditargetkan oleh Barago.
Setelah itu Rei pun meminta maaf pada Koga karena telah menuduhnya selama ini sebagai pembunuh Shizuka dan ayahnya. Untuk itu Koga menghukum Rei dengan meminta Rei membantunya mengalahkan Satria Kegelapan, yang kebetulan hal itu adalah misi yang ingin Rei lakukan juga saat ini. Di satu sisi akhirnya Kaoru menyadari dari gambar yang anak-anak TK buat di halaman kosong buku ayahnya itu. Saat Kaoru mendatangi Koga dan Rei, di sana Koga pun menunjukkan zirah emas Garo padanya. Dengan itu ia berharap Kaoru tak khawatir padanya dan yakin bahwa Koga bisa menyelamatkannya dari rencana Satria Kegelapan itu. Keesokan harinya setelah memasang segel penghalang di rumah, Koga dan Rei pergi ke markas Makai Timur untuk mencari petunjuk sekaligus menemukan Satria Kegelapan itu. Di saat yang sama Barago meminta ketiga anjing penjaga itu berpindah ke jasad yang sudah ia persiapkan untuk membantu ritualnya. Setelah mereka pergi, Koga dan Rei sampai di markas Makai Timur. Namun di sana mereka tak menemukan apapun kecuali tabung cairan pengubah wajah buatan ayah Rei. Sementara di kediaman Koga, Kaoru ditemui oleh Ryuzaki yang akhirnya menemukan alamatnya. Saat pria itu memaksa masuk ke rumah dan mematahkan segel penghalang di sana, akhirnya mereka sadar bahwa pria itu ternyata adalah Barago. Dengan cairan pengubah wajah, ternyata selama ini Barago menutupi wajahnya dengan wujud Ryuzaki. Seketika itu juga ia membuat Kaoru tak sadarkan diri dan lantas membawanya pergi. Sementara Koga yang menyadarinya lantas mengejarnya bersama Rei. Di perjalanan akhirnya mereka bertemu dan memulai pertarungan antara Satria Makai. Sayangnya kekuatan mereka tak seimbang sehingga keduanya dengan mudah dikalahkan dan Ryuzaki kembali membawa Kaoru pergi. Walau begitu Koga dan Rei tak ingin menyerah dan kembali menyusul mereka ke sebuah gedung yang diduga merupakan tempat ritual itu akan dilakukan. Di sana Rei sempat mencegah Koga karena mereka harus mempersiapkan rencana untuk itu. Namun Koga yang telah terbakar emosi tak peduli dan tetap akan pergi ke sana. Walau Zaruba juga mencoba mengingatkannya agar tak termakan oleh amarahnya sendiri. Sesampainya di sana ia dihadang oleh Kodama. Setelah mengingat kematian Jawi sebelumnya, emosi Koga pun semakin memuncak dan pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Namun gerakan Koga pun tak terkontrol sehingga ia dengan mudah dibuat terpojok. Walau begitu Koga tetap bangkit dan melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Dengan wujud Garo, Koga akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Tak ingin tinggal diam, Kodama juga memanggil zirah iblisnya dan melanjutkan pertarungan. Melihat Koga terdesak, Rei lantas datang membantunya. Di sana Rei mencoba menghentikan Koga yang hampir kehabisan waktu. Karena jika seorang Satria Makai kehabisan waktu dan tak segera melepaskan zirahnya, maka kekuatan jahat akan merasuki dan membuat zirah itu menguasai tubuhnya. Namun karena terbakar amarah, Koga pun mengabaikan semua itu sehingga perlahan armor Garo menguasai dan mengubah Garo ke wujud berserknya. Melihat hal itu, Ryuzaki menduga Koga sengaja menjual jiwanya untuk dapat mengalahkannya. Dengan kekuatan itu juga Garo berhasil membunuh Kodama dan mengamuk di sana. Koga yang masih bisa mempertahankan kesadaran bergegas pergi ke tempat Kaoru berada. Namun di satu sisi Zaruba meminta Rei untuk segera menghentikan Koga sebelum kesadarannya dikuasai kegelapan. Dan akhirnya Rei pun menyadarkan Koga dan Koga kembali ke wujud semula. Terungkap bahwa sebelumnya Koga memang sengaja menukar jiwanya agar bisa menyelamatkan Kaoru. Beruntungnya Rei berhasil menghentikan hal itu. Di hadapan Ryuzaki, Kaoru pun tenang karena ia yakin Koga pasti bisa menyelamatkannya. Namun pengakuan itu lantas membuat Ryuzaki alias Barago kesal sehingga ia kembali membuat Kaoru tertidur. Sementara Koga dan Rei berusaha menerobos masuk untuk menghentikan ritual mereka. Di sana Rei meminta Koga duluan selagi ia menghadapi Gulm. Singkat cerita, Koga berhasil menemukan Kaoru namun ia harus berhadapan dengan Ryuzaki atau Barago. Selagi Koga bertarung, Rei pun ditemui oleh Shizuka yang mengaku telah dihidupkan kembali. Namun ia sadar bahwa itu bukanlah Shizuka melainkan Gulm yang menyamar untuk melemahkan Rei. Sedangkan di tempat sebelumnya, Kaoru mulai dirasuki oleh Mesia dan Barago mengaku bahwa ia yang telah membangkitkannya. Dengan tubuh Kaoru yang akan dijadikan gerbang, Barago juga mengaku akan membawa Mesia ke dunia nyata. Sementara di tempat sebelumnya, Rei dihajar habis-habisan oleh Gulm. Bahkan ia pun dengan mudah dikalahkan oleh iblis itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat Koga tak berdaya, tak diduga Kaoru yang telah dirasuki Mesia itu tiba-tiba menghisap Barago untuk menyempurnakan kebangkitannya. Mendengar hal itu, Barago pun terkejut karena itu tak berjalan seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Sementara Rei ternyata masih hidup berkat Sylva yang menahan serangan Gulm sebelumnya agar tak mengenai Rei. Sedangkan Koga harus berhadapan dengan Gulm yang mencoba menahannya yang ingin menghentikan Kaoru.
Setelah Gulm dikalahkan, Rei pun menyusul Koga untuk membantunya menghentikan Kaoru yang akan masuk ke portal sihir. Berkat kerjasama mereka, Mesiah dalam tubuh Kaoru pun berhasil diatasi dan jasad Kaoru berhasil diselamatkan. Walau begitu, jiwa Kaoru masih terjebak di ruangan sihir itu, sementara Mesiah masih berusaha untuk bangkit dari dalam. Maka dari itu Koga berencana menyatukan Kaoru dengan jiwanya dan menghadapi Mesiah di dunia sihir. Sementara Rei harus berhadapan kembali dengan Gulm yang ternyata masih hidup. Di alam sihir, Koga akhirnya bertemu dengan jiwa Kaoru. Selain itu, di sana juga muncul beberapa gambar yang pernah dibuatnya. Setelah mengambil lukisan Garo yang memiliki sayap, Koga akhirnya bergegas ke dunia Makai untuk melawan Mesiah yang ternyata berwujud raksasa. Dengan bantuan Goten, Garo berusaha menghentikan Mesiah yang masih ingin bangkit ke dunia nyata melalui tubuh Kaoru. Sementara di tempat sebelumnya, Zero masih bertarung dengan Gulm. Di dunia sihir itu, Kaoru bertemu dengan ayahnya. Di sana ia meminta Kaoru untuk ikut berjuang bersama mereka dengan yang bisa ia lakukan, yaitu melukis. Dengan bantuan gambar Kaoru itu akhirnya membuat Garo memiliki sayap dan berhasil membuat Mesiah yang terbang terjatuh kembali. Walau Rei sempat terpojok, namun dengan bantuan Gonza akhirnya Gulm pun berhasil dikalahkan. Sedangkan Koga juga menusuk titik lemah Mesiah sehingga iblis itu berhasil dikalahkan. Namun saat akan kembali kekuatan kegelapan menghisapnya, beruntungnya jiwa Kaoru muncul menyelamatkan Koga. Sesampainya di dunia nyata, ternyata pertarungan belumlah berakhir. Di saat yang sama, tiba-tiba Satria Makai Kiba muncul dan memulai pertarungannya dengan Koga dan juga Rei. Karena aura jahatnya, armor Garo dan Zero tak dapat dipanggil, sehingga Zaruba terpaksa meminta Koga melemparkannya ke selah lingkaran Makai. Karena itu juga lingkaran sihir pun kembali ke ukuran semula. Namun pertarungan mereka masih berlanjut. Saat Koga terdesak dan hampir ditebas, Rei pun menolongnya. Namun pertarungan sengit itu masih berlangsung. Hingga akhirnya Koga dapat memanggil kembali armornya. Dan dengan kekuatan seluruh Satria Garo pendahulunya, akhirnya Kiba berhasil dikalahkan. Namun di saat yang sama, Zaruba harus hancur karena berusaha memperbaiki lingkaran Makai sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Koga memutuskan untuk pergi ke wilayah utara. Sedangkan Kaoru juga akan pergi ke Italia untuk mengasah bakat seninya. Tak lama kemudian Rei muncul dan membawakan Koga cincin baru dari markas Makai Barat yang persis dengan Zaruba. Namun cincin itu tak memiliki ingatan tentangnya. Untuk itu Koga harus memulainya dari awal dan memberinya nama yang sama, yaitu Zaruba. Seketika itu juga mereka akhirnya berpisah. Lalu season 1 pun tamat. Demikianlah alur cerita Garo season 1 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.